Roll. Selamat berjumpa di channel IHS 57, media belajar diskusi tentang ideologi, hukum, dan sosial. Dan pada edisi perdana kali ini, saya Ida Sukoto sebagai host IHS 57 ingin mengajak diskusi atau bincang-bincang dengan sahabat saya, Mas Fandi. Selamat datang Mas Fandi. Ya, selamat datang Pak Idang. Oke, saya bersyukur ya di tengah kesibukan Anda bisa hadir mendengarkan kami di podcast ini. Baik, sebagai prolog dari diskusi kita hari ini adalah tentang isu wilayah bebas korupsi atau WBK. Dan seluruh institusi pemerintah hari ini bertugas untuk melaksanakan upaya agar dalam pelayanan, dalam kegiatan organisasinya itu dipastikan bebas dari korupsi, kemudian integritas dari seluruh aparaturnya itu bagus ya. Betul. Oke. Mungkin nanti ada beberapa hal yang saya ingin minta pandangan dari Mas Fandi ini. Pertama, selaku wakil ketua tim WBK ya di Bapas Pramuka ini. Jadi Mas Fandi, kalau bicara tentang WBK, hal yang utama adalah adanya perubahan mindset, pola pikir dan juga budaya kerja. Betul. Nah, selalu dalam setiap taruhlah literasi yang sangat populer, selalu yang dicontohkan adalah lembaga-lembaga swasta ya, atau korporasi gitu, ketika menjadi sebuah kiblat tata kelola organisasi yang baik, ya kan? Nah, kebetulan Mas Fandi kan pengalaman juga ya, pernah bekerja di korporasi kan, swasta juga bisa, dan hari ini sudah memahami persis ya bagaimana proses perencanaan dalam BPK kan gitu. Nah, Mas Fandi bisa kasih penjelasan sebenarnya yang bisa diterapkan di korporasi dan itu bisa ditransformasi untuk juga dijadikan platform di lembaga-lembaga pemerintah, itu apa saja ya yang bagus-bagus di korporasi, dan kemudian kalau ada kendalanya atau faktor-faktor yang biasanya resisten itu di sisi apa? Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Idang, ini sudah sebuah kebanggaan juga saya ini bisa hadir di peluncuran perdana ini ya, video pertama channel IHS ini. Ya, berkaitan tentang BPK dan BBM ini bagi saya sendiri ini sebuah pengalaman yang menarik ya dari Bapak Purwokerto sendiri, karena dengan perbedaan budaya yang benar-benar, karena menurut saya dengan adanya WBK WBPM ini kita dituntut ya, ibaratnya dituntut dari setiap ASN yang ada itu dituntut untuk melaksanakan perubahan yang dalam hal ini tidak hanya perubahan secara fisik ya, tapi perubahan secara mindset budaya yang lebih baik lagi. Dalam artian kalau kita sebagai saya boleh comparing atau perbandingan antara swasta dengan birokrasi seperti ini, memang kita tidak bisa menyamakan 100% ya Pak ya. Dalam artian kalau swasta, korporasi itu kan profit oriented. Kalau kita sendiri kan beda, orientasinya sudah beda. Orientasinya lebih ke pelayanan, pemberian yang terbaik. Kalau ibaratnya kita memberikan sesuatu itu kepada masyarakat yang lebih baik. Ibaratnya kalau di swasta kan mereka profit oriented dan memberikannya itu bukan service excellence lagi, sudah service delight. Ibaratnya sesuatu yang pemberian servis yang sudah di luar ekspektasi orang lagi. Mereka menuntutnya karena mereka mengejar keuntungan yang lebih. Tapi kalau kita kan memberikan servis itu yang terbaik biar masyarakat puas dengan pelayanan kita. Ya. Jadi itu ibarat kalau saya melihat ini lebih ke pelayanan satu arah. Kalau korporasi kan dua arah. Ya. Kita memberikan pelayanan terbaik, tapi dia akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Kalau ini kita tidak, kita memberikan semuanya untuk masyarakat sehingga masyarakat puas dengan pelayanan kita. Kita jadi yang terbaik gitu, seperti itu. Ya. Terus apa yang bisa kita pelajari? Kalau saya melihat, saya kan pernah di korporasi itu, saya melihat apa yang bisa kita pelajari dengan BPK BPM. Sebenarnya BPK BPM ini kalau di swasta itu sudah sebenarnya kalau saya melihat
ini seperti ISO. Ya, ISO ya. Iya, kita pembuatan standar. Kalau di WBK dokumen itu sudah ada jelas. Kalau ISO kan memang harus ada dokumen jelas, SOP jelas, semua terdokumentasi dengan baik. Lah, sama dengan WBK. Saya mengingatkan seperti itu. Sama dengan WBK, ada dokumentasi setiap kegiatan harus ada MAM-nya, ada kalau di harus ada notulensinya, ada undangannya, ada ketuanya, ada due date-nya. Lah, itu sama, Pak. Terus kemudian apa sih yang beda, dan kita harus bisa pelajari bedanya dari swasta. Mungkin kita tidak bisa 100% ya Pak, maksudnya dalam artian tidak bisa 100% mengambil yang ada di swasta sesuatu, tapi kita mungkin bisa harus modifikasi sendiri sedikit ya. Seperti contohnya pembuatan inovasi yang ada di sana kan lebih inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan perusahaan. Contohnya mereka melakukan inovasi, kalau di korporasi mereka melakukan inovasi agar pengeluaran perusahaan menjadi lebih rendah, tapi pemasukannya lebih tinggi. Nah, itu yang mereka lakukan. Terus mereka melakukan inovasi agar mungkin waktu produksi jadi lebih pendek. Nah, itu kan sehingga semuanya berkaitan dengan profit oriented. Tapi kalau kita melakukan inovasi bukan, tapi kata yang dilakukan dalam inovasi yang dilakukan di WBK itu adalah inovasi agar semua pelayanan itu diberikan dengan baik dan bebas dari korupsi atau bebas adanya pungutan, bebas adanya pungli seperti itu. Tapi kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat seperti itu. Makanya saya bilang ini hanya satu arah seperti itu. Oke, baik. Terus berikutnya ketika di korporasi saya kayaknya itu yang namanya research and development itu suatu yang sangat strategis. Betul. Bahkan ada tim khusus gitu. Betul. Nah, riset artinya seluruh kebijakan yang akan diambil oleh korporasi atau organisasi basisnya kan riset. Nah, bagaimana kebiasaan ataupun siapa yang harus melakukan riset and development kalau lembaganya lembaga pemerintah? Apakah mungkin secara sederhana tradisi riset development yang ada di korporasi juga bisa diterapkan di institusi pemerintah, misalnya di bawah struktur ini? Misalnya ya, kira-kira seperti apa model kelembaganya atau timnya untuk mengawal proses riset and development ini, supaya memang segalanya berbasis riset kan, tidak sebuah kira-kira trial and error selalu. Kalau saya boleh melihat, saya cuma menggarisbawahi tentang riset and development ini. Dalam artian riset development ini apakah riset development kalau di korporasi kan riset and development banyak berkaitan tentang riset development tentang program. Nah, tapi kalau yang dimaksud di riset development di sini kan riset development tentang inovasi, Pak. Iya. Jadi kalau boleh dibilang kalau di korporasi bukan riset and development itu memang bagian sendiri. Cuma kalau saya boleh contoh dalam satu korporasi dulu saya pernah baca, itu mereka membentuknya adanya, kalau di sini sama sebenarnya kita bisa bentuk tim BPK, kalau di sana adanya tim Genba. Tim Genba ya? Genba. Jadi kalau di korporasi Genba itu panjangan itu bahasa Jepang, Pak. Oh, bahasa Jepang. Genba itu ya? Genba ya, Genba yang turun ke bawah. Oh iya. Jadi kalau saya boleh bilang ada tim, mereka itu akan berupaya, jadi setiap HR atau apa mereka ada tim Genba yang mereka turun untuk mencari inovasi, dan inovasinya mereka, dan kalau saya bilang salah satunya Toyota Waze itu Pak, yang saya tadi sudah pernah cerita, mereka yang salah satunya ada yang namanya Kaizen itu tadi. Ya. 5S itu. Ya, itu salah satu nanti jadinya Genba itu Pak. Jadi ada tim Genba, ada 5S dulu, 5R dulu itu ringkas, resik, rawat, rajin, rapi. Itu mereka lakukan dulu. Oh iya. Terus kemudian mereka melakukan inovasi. Inovasinya mereka pelan-pelan. Jadi mereka nanti semua orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan inovasi. Inovasinya mereka keluarkan, maksudnya setiap orang, setiap bagian itu mereka berlomba-lomba. Jadi ada inovasi apa, mereka menyantupin, terus mereka trial errorkan. Setelah itu mereka lombakan, ya lomba itu dalam Genba itu. Dari lomba menang dapat hadiah, dan itu bisa dipakai untuk perusahaan. Gitu. Kalau di sini mungkin kita bisa buat dari WBK ini, mungkin timnya sama dengan WBK, kita mungkin
Kalau saya melihat mungkin bisa juga semua orang berhak untuk mungkin ada kotak saran masalah atau inovasi. Mereka semua pegawai bisa ada kotak inovasi. Mungkin semua pegawai bisa masukkan ke situ, bikin kotak inovasi, kotak saran inovasi berkaitan apa. Mereka harus menuliskan masalahnya dulu dan inovasinya apa. Atau mungkin kita berangkat dari masalahnya apa sehingga kita bisa mengurai itu masalahnya. Seperti itu. Oke, baik. Saya kira menarik sekali ya apa yang disampaikan Mas Fandi tadi, bahwasanya dan ya memang saya kira hal-hal baik positif ya sebagai evidence best practice yang ada di korporasi, mungkin dengan proses adaptasi, modifikasi yang sesuai mungkin juga bisa sebenarnya dikembangkan. Tapi yang kuncinya tadi ya, kuncinya adalah semua anggota organisasi punya tadi Betul. pemahaman yang sama, semangat yang sama, ya kan? Yang paling penting ya Pak, budayanya dari setiap orang dan organisasi itu benar-benar berubah. Berubah ya. Makanya perubahannya kalau dalam Kaizen itu kan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, Kaizen kan bukan yang kalau ibaratnya kita lihat perusahaan korporasi kayak Steve Jobs, terus Amerika itu kan quantum leap, mereka beranggapan dengan suatu inovasi yang sudah narik 10 tahun ke depan. Tapi kalau Kaizen itu sedikit demi sedikit, mereka continuous improvement, selalu berubah setiap, tapi sedikit-sedikit tapi ada Konsisten ya, konsisten ya, jadi continuous improvement, bergerak Kaizen. terus berubah ya. Bergerak tapi untuk terus berubah dengan, tapi kan kita selalu berubah lah. Tapi perubahan itu kan di awalnya, awal mula ya dari perubahan dari mindset. Kalau saya mau dibilang sedikit ya sebagai kata penutup saya, Ya. Stephen Covey pernah bilang Pak, tentang buku Tabur Tuai kalau nggak salah, yang semuanya itu bukan Tabur Tuai, yang semuanya itu berawal dari pikiran. Pikiran itu yang dari pikiran jadi perbuatan, dari perbuatan Jadi habit, jadi perilaku ya. jadi habit. Jadi makanya kata mindset itu harus kita benahi terlebih dahulu. Startingnya dari ini mindset dulu ya. Tapi memang itu butuh waktu perubahan yang lama. Dan katanya untuk merubah satu on mindset butuh bertonton informasi kan. Betul. Jadi memang butuh sangat banyak informasi. Kalau saya boleh bilang, ketika saya menjadi korporasi untuk merubah satu kebiasaan saja, Pak, kita butuh hampir setahun. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Fandi, dan saya kira sebagai diskusi kali ini intinya adalah membangun sebuah wilayah WBK tentu tadi ya memang butuh perubahan mindset yang kuat, sehingga itu akan dari mindset itu akan menjadi cara berpikir, cara menjadi perilaku, dan menjadi kebiasaan, ya kan? Dan kemudian seberapa mampu organisasi menjaga proses development yang terus konsisten ya. Konsisten itu yang paling penting. Paling penting ya. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam IHS. Salamnya apa ya? Oke, IHS terus maju, insya Allah hidup sejahtera juga apa-apa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Mas Fandi. Terima kasih Pak Idam. Oke. Siap. Gimana? Makasih Mas. Makasih Mas Oman. Nanti